Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak-anak. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja bersama-sama. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey! Pujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita lambaikan tangan. Haleluya, amin.
raja di atas segala raja, Tuhan yang kami sembah. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, lebih dari yang kami pikirkan dan bayangkan, Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya, Dia tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Oh Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allah, Allah yang mengasihi kita. Dahulu, sekarang, sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Oh, Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan kuasa-Nya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Mari kita katakan pada diri kita. Kita katakan dengan iman. Dia sanggup. Mungkin kami tidak sanggup, tapi Allah kami sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita.
karena Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kau Tuhan yang kami andalkan. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka dan menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita semuanya. Dan part-timer, full-timer dan volunteer yang peduli amat pandemi lagi naik atau turun selalu melayani jemaat sebaik-baiknya di setiap ibadah. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Puji Tuhan ya. Saya berdoa juga supaya COVID ini cepat berlalu dan mereka yang terpapar juga disembuhkan. Tetap jaga protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara juga jemaat yang terkasih, saya membawa laporan kemenangan. Saya baru balik dari Semarang sih, tapi yang bukan Semarang, ini yang KKR Saat Teduh Bersama dengan judul Apa Kata Alkitab Tentang Neraka. Ternyata banyak jiwa bertobat, demikian pula mereka yang dibaptis. Semoga ini jadi berkat buat Anda, semakin membuat Anda berapi-api. Mari kita saksikan yang satu ini. Yang terpenting di hidup ini adalah mendapatkan kepastian akan keselamatan. Untuk apa? Keluarkan catatan, HP juga bisa ya. Judul khotbah saya hari ini sama seperti 2 minggu lalu tentang Ezra, dengan tema besarnya mewujudkan mimpi bersama dengan Tuhan. Di tahun mimpi dan penglihatan ini saya kok yakin ya, mimpi kita apapun asal Alkitabiah, asal tidak melanggar firman, pasti akan diwujudkan, malah dilampaui sama Tuhan. Nah, setiap kebaktian ini adalah membahas tentang Ezra, dan kita akhirnya bisa penghabisan kitab Ezra. Ini adalah pasal yang terakhir yang akan kita jamah. Nah, ibadah setiap kebaktian itu topik temanya beda-beda. Anda bisa lihat, kalau Anda hilang satu aja tidak mendengarkannya, sebenarnya jemaat kehilangan suatu wujud kasih karunia. Dan seolah-olah kehilangan harta karun untuk masa depan. Bukan karena saya yang mengkhotbahkan, tapi karena saya menyampaikan pesan pengembalaan. Pastoral message yang keluar dari pengajaran in-house gembala sidang, itu jangan dilewatkan. Makanya saya nggak khotbah setiap minggu, supaya Anda bisa mencicil dan mengejar ketinggalan. Karena apa yang keluar dari mulut gembala dalam pesan pengembalaan, itu ada urapan memang untuk jemaatnya. Jadi itu prophetic guidance, itu makanan. Itu tuntunan profetik untuk kehidupan Anda. Bukan karena saya mengkhotbahkannya, tapi saya tahu ada sebuah bonding dari Tuhan. Jangan sampai lewat ya. Setiap kebaktian ini
uniknya kitab Esra, setiap pasal itu kayak buku tersendiri. Itu bumi langit bedanya. Bagian 1 bicara tentang sejarah, ibadah berikutnya itu ngomong tentang hubungan, tentang koneksi, gimana kalau kita ketemu orang kaya, orang ternama, orang lebih rohani, lebih hebat. Itu semua dibahas. Termasuk di dalamnya, semua berkat yang Anda kira hilang, itu ternyata Tuhan simpan, Tuhan tunggu orang benar dimunculkan. Itu semua saya bahas sepanjang hari. Kepingin saya tuangkan semua dalam satu ibadah, nggak mungkin soalnya. Dan saya itu penasaran kalau sampai ada jemaat yang ketinggalan itu, saya rasa sayang sekali di hati. Ya, jangan lupa mengejarnya, oke? Nah, ibadah terakhir ini saya kasih judul Harga Sebuah Mimpi di kebaktian. Di kebaktian sekarang ini kita baca Esra pasal 10. Semoga bisa habis semua ayatnya. Harga sebuah mimpi. Esra punya satu mimpi, yaitu membangun bait suci yang diruntuhkan oleh Babilonia. Dan mimpi itu mulai diwujudkan bukan tanpa harga. Sekalipun mimpi itu dari Tuhan, mimpi itu juga mimpi Esra. Tahukah kita share mimpi bersama dengan Allah? Carilah dahulu kerajaan sorga, dan kebenarannya semua ditambahkan. Berarti mimpi kita dan mimpi Tuhan merger jadi satu. Tapi dalam segala sesuatu Tuhan harus yang didahulukan. Coba lihat, Esra itu punya mimpi membangun bait suci atau melihat pulihnya kota Yerusalem. Dan sungguhan Tuhan genapi. Namun kita lihat ya, semua penggenapan firman itu juga ada peran kita di dalamnya. Harga yang kita bayar nggak seberapa kalau ujungnya bersama dengan Tuhan membangun sesuatu. Mari kita baca Esra pasal 10 ayat 1 terlebih dahulu. Ini tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Ibadah sebelumnya saya cerita bagaimana mereka kawin sama orang yang tidak seiman. Pernikahan yang tidak dikuduskan. Langsung kita baca ayat 1. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Ini tangisan pertobatan. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Ini templakan ya. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri, namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. 3 ayat. Saya jelaskan terlebih dahulu. Ibadah sebelum ini tadi diberi judul selesaikan masalah dosa. Panjang lebar secara detail saya kupas di ibadah sebelumnya. Dosa itu nggak seperti yang kita kira, jangan lalu kita lakukan. Ternyata ada cara pandang yang perlu berubah. Singkat cerita, Esra dan kawan-kawannya sudah berhasil membangun bait suci. Ketika sukses terjadi, bahaya tiba. Jangan kira kalau kita mengalami masalah itu kita dalam bahaya. Masalahnya adalah setelah kita keluar masalah, kita cenderung lupa. Waktu yang paling rawan adalah ketika doa kita dijawab, atau ketika kita mengalami mujizat. Demikian pula ketika kita menerima berkat. Pada waktu itu terjadi, orang Israel kompromi dan mereka mulai dosa kanan kiri. Inilah konteksnya sebelum pasal 10. Dan di pasal 10 ini kita melihat akhir biografi Esra, tapi belum berakhir hidupnya. Esra itu masih hidup sekian lama. Setelah itu masuk momentum Nehemia. Tahukah Anda, dalam mewujudkan mimpi hidupmu, Anda nggak sendirian. Nanti akan ada estafet seperti setelah Anda, baik itu anak keturunan sendiri, atau anak rohani. Pokoknya, Tuhan selalu meletakkan, menaruh orang sebelum dan sesudah kita. Kita itu nggak pernah sendirian dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan yang kesepian. Never think that God's plan for your life only includes you.
Jangan pernah berpikir bahwa rencana Allah yang begitu besar atas hidupmu hanya ada Anda seorang dalam rencana itu. Setelah Esra nanti Nehemia. Nah, mari kita sekarang melirik hari-hari terakhir Esra yang tercatat dalam biografi atau autobiografinya, karena Esra lah penulis Esra. Langsung masuk melompat di episode ketika orang Israel sudah dimarahi sama Esra. Lu orang kok gitu sih? Mulai dengan roh mengakhiri dengan daging. Sangat mencengangkan apa yang orang-orang Israel hendak perbuat. Susah payah dapat berkat. Berkat datang, mereka murtad. Gimana sih? Itu kayak pesan atau kita itu bangun rumah bagus-bagus, ngutang bank lagi. Setelah rumah jadi, nggak ditinggali. Gimana sih? Seperti itulah perasaannya kalau orang itu mengakhiri dengan daging, sementara dia memulai dengan roh. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa. Ini Esra mulai mengaku dosa. Orang-orang Israel mulai kumpul ini. Dan mereka semuanya mulai gemetar. Mereka tahu mereka salah, mereka bertobat. Puji Tuhan, kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang mengizinkan pertobatan. Bukan kerajaan sempurna. Allahnya sempurna, bukan kita yang sempurna. Pertobatan itu restorasi, memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah dan sesama. Asal pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Pertobatan tidak berujung pada penyesalan. Pertobatan berujung pada sesuatu yang lain, nanti saya jelaskan. Kita lihat ayat pertama. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya. Perhatikan kata dengan bersujud di depan rumah Allah. Kata bersujud di situ itu artinya throwing oneself repeatedly at God's feet. Kata bersujud atau berlutut di situ itu bukan berlutut sekali saja atau sekali-kali. Kata bersujud di depan rumah Allah kali ini dalam pertobatan. Demikian pula kalau kita mau mewujudkan mimpi kita dengan Tuhan, gak cukup kita berlutut sekali-kali atau kadang-kadang, tapi harus repeatedly, berulang kali dan terus sekali. Kata bersujud di sini punya konotasi melemparkan diri sendiri berkali-kali, tak bisa dihitung lagi. Saking seringnya tak terhitung pula. Berkali-kali ke kakinya Allah. Itu maksudnya bersujud di sini. Kalau kita mau menggenapi mimpi dan mewujudkan mimpi kita yang besar, apapun itu, dalam perusahaan Anda, pekerjaan, masa depan, keluarga, untuk keturunan Anda, anak-anak sendiri, atau untuk pelayanan dan gereja, whatever it is, saya ngomong secara global dulu. Kalau kita mau mewujudkan mimpi whatever, gak bisa tidak, Anda harus mengadopsi satu lifestyle baru, gaya hidup baru. Kalau Anda belum begitu, mau gak mau, Anda pasti menemukan dirimu berkali-kali melemparkan diri sendiri ke kakinya Yesus. Mimpi itu tidak digenapi di atas kaki kita, tapi di atas lutut kita. Mimpi yang dari Tuhan harus digenapi di kakinya Tuhan. Kali ini karena pertobatan, konteksnya aja beda. Kalau pertobatan apalagi, namanya kita itu dalam mengarungi kehidupan kan berkali-kali berbuat salah. Kalau salah ya cepat kejar Tuhan lagi. Lebih tepatnya kalau Roh Kudus mengejarmu, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kalau Roh Kudus mengejarmu, kejar dia kembali. Sekalipun kalau kita nggak ada salahnya, konteksnya beda nih. Kita mewujudkan mimpi itu berkali-kali kita bisa dikecewakan manusia, diterpa badai taufan kehidupan. Pokoknya ya, orang kalau mau jalan dan hidup di dalam visi yang lebih tinggi, orang itu akan berkali-kali menemukan dirinya menangis di kaki. Di kaki siapa? Kaki Tuhan. Itu harus jadi alamat tepat tetap. Kalau itu di dalam GPS kita atau Waze kita, itu menjadi alamat yang di save atau disimpan. Nomor itu jangan jadi nomor angka. Nomor itu kasih nama. Tempat mimpiku jadi. Itulah artinya berlutut bersujud di kaki Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa Anda dan saya mewujudkan mimpi dan visi kita tanpa doa. Yang menabur dengan mencucurkan air mata sudah di lock in sama Tuhan dalam firman.
mereka sajalah yang menuai dengan sorak-sorai dan pulang bawa berkasnya. Ini bukan air mata buaya pura-pura yang dibuat-buat. Tidak bisa dihindari. When you obey God, waktu kita mau hidup taat pada Tuhan, taat pada firman, apalagi mengikuti visi, my goodness, the world will be against you. Dunia akan melawanmu. Mau nggak mau, kekuatan kita itu, sumurnya, dari situlah kita itu, kerek sumur itu, hanya di kaki Yesus. Itu yang disebut di sini. Sementara Ezra berdoa, nggak ada orang bisa genapi visi Tuhan tanpa doa. Kehidupan doa itu primer, bukan sekunder, bagi seorang visioner. Karena itu orang yang berkata, Tuhan pakailah saya, nggak mau doa, nggak bisa. Orang yang berkata, Tuhan, aku punya mimpi, aku minta kau urapi. Aku minta mimpiku ini ya Tuhan, sungguh-sungguh kejadian, sungguh-sungguh keluaran. Tanpa doa, nggak bisa. Karena bukan dengan gagah perkasa kita akan genapi apa-apa. Tapi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada bisa ditemui di kaki Kristus. Roh Kudus itu bisa ditemui hanya di kaki Kristus. Bukan Roh Kudusnya di kaki Kristus, bukan. Kita bisa ketemu Roh Kudus waktu kita di kaki Kristus. Kalau kita di kakinya Baal, menyembah, mencium, di situ bukan Roh Kudus tapi roh jahat. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, konteksnya dia beda. Sambil menangis, yang menangis dengan mencucurkan air mata, dengan bersujud di depan rumah Allah, berkali-kali melemparkan diri ke kaki Tuhannya. Itulah alamat tetap seorang yang ingin melihat mimpi Tuhan terjadi atas hidupnya. Siap-siap ya. Saya nggak percaya orang yang berkata, aku punya visi dari Tuhan, lalu hidupnya semena-mena, maksudnya tak pernah berdoa, tak ada air mata, tak pernah bersujud di kaki Kristus. Saya berkata, omong kosong belaka, tong kosong nyaring bunyinya. You wanna show me your vision, you show me your tears. Anda mau tunjukkan visimu dari Tuhan, tunjukkan air matamu. Dari situ saya akan menilai imanmu. Bukan berarti air mata buaya dibuat-buat, tak bisa dihindari. Air mata akan keluar bagi orang yang mau berjalan taat pada firman. Sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berkali-kali Ezra ditemukan melemparkan dirinya ke kaki Tuhan. Makanya Ezra dipakai oleh Allahnya. Makanya firman Tuhan hidup dalam hidupnya. Makanya mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan padanya terwujud satu persatu dan semuanya. Be a man of prayer this year. Jadilah makhluk doa tahun ini. Jangan pergi ke Getsemani, sekarang susah visanya masuk Israel. Biarkan Getsemani datang kepadamu tanpa visa, hanya lewat kehausan imanmu. Pray for your children if you want to see them sanctified. Doakan untuk anak dan keturunan Anda jikalau Anda ingin melihat anak keturunanmu tidak ditolak Tuhan tapi dipilihnya. Pray for your business. Doa untuk bisnis Anda kalau Anda ingin melihat bisnis Anda menjadi bendahara kerajaan sorga. Bukan menargetkan 12 bakulnya, tapi mempersembahkan 5 roti 2 ikan. Pray for your CG, doa untuk CG Anda kalau Anda mau melihat semua murid-muridmu itu jadi guru-guru. Kalau Anda mau melihat jenderal-jenderal iman bermunculan, bukan hansip-hansip kerajaan sorga atau kopral-kopral belaka. Pray for whatever you want to see anointed. Doa untuk apapun juga yang Anda ingin lihat itu diurapi olehnya. Tuhan mengurapi dengan minyak, tapi Tuhan akan mengurapi dengan minyak apa yang Anda tidak urapi dengan air mata. Tuhan akan bawa tinggi apa yang tidak ditemukan di bawah kaki. Elia itu dibalas dengan api. Persembahannya, tapi jangan lupa, Elia curahkan air ke atasnya terlebih dahulu, lambang air mata. Api dari Tuhan, air dari mata kita. Kalau Anda mau
melihat keluarga Anda mengalami breakthrough, rajin-rajinlah throw yourself at Jesus' feet. Rajin-rajinlah lemparkan dirimu ke kaki Tuhan. Berarti Ezra itu kalau dia berlutut, nggak berlutut biasa dia. Orang berlutut kan bisa berlutut seperti gaya gaya putri berlutut gitu ya. Berlututnya enggak, dia berlututnya itu melemparkan diri. Tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku miliki. Ambil waktu teduh pada beberapa saat ke depan ini. Saya percaya Tuhan berbicara lewat firman Tuhan yang barusan kita dengar. Bagi Anda, Bapak Ibu saudara-saudari mungkin yang ketika mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara kuat dalam diri Anda. Besok aja. Ada sesuatu penyesalan yang Nanti manggil ya. begitu terjadi di masa lalu Anda yang belum pernah Anda akui selama ini. Dari waktu ke waktu seperti itu terus menggelisahkan hatimu. Tapi saya percaya ketika Anda mendengar tentang firman Tuhan ini, firman ini memerdekakan Anda. Pada sore hari ini, Anda boleh datang apa adanya. Mungkin bahkan orang terdekat Anda nggak tahu, orang tuamu nggak tahu, anakmu nggak tahu, bahkan mungkin pasanganmu nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan tahu. Bukankah Dia Allah yang Maha Tahu? Dan kita boleh datang kepadanya apa adanya, sebab kita ini anaknya dan Dia adalah Bapa kita. Apabila ada dari antara Anda yang sembari firman Tuhan dari dibagikan, Tuhan berbicara secara khusus bagi Anda. Tuhan mengingatkan, Tuhan ingin memulihkan. Jangan biarkan Anda keluar dari ruangan ini nanti tanpa kemerdekaan yang Tuhan memang sudah sediakan hari ini lewat firman Tuhan yang kita dengar. Apabila Anda merasa demikian, minta Tuhan berperkara dalam hidup Anda hari ini. Taruh tanganmu di dadamu saja. Apabila Anda yang merasa demikian, taruh tanganmu di dadamu saja. Engkau bisa datang apa adanya. Akui di hadapan Tuhan. Ingat, ujung penyesalan adalah pertobatan yang sejati. Datang pada Tuhan, minta belas kasihannya. Sadari kasih karunia-Nya besar, lebih besar daripada segala persoalan kita, bahkan lebih besar daripada semua dosa dan pelanggaran kita. Akui di hadapan. Kasih-Nya besar, kasih-Nya besar, dan kasih-Nya tidak pernah gagal untuk menerimamu, untuk mengampunimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Ona mahakarana lapa karalapa ya nama baka. Shikana mahakaralapa ya nama baka. Shikiri behekiri kana karalapa. Shikiri behekiri pipikiri papa ya nama baka. O shikiri behekiri kana kaya nama su. Ona mahakar. Kita pulang. Mari kita angkat amplop perpuluhan kita, sekaligus persembahan kita juga. Kita akan berdoa. Tuhan, di awal bulan, di bulan yang baru ini, di minggu pertama ini, kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami mau mengembalikan persembahan persepuluhan ini. Ketika kami mengembalikannya, kami sedang menyatakan posisi hati kami, Tuhan, bahwa kami mengasihi-Mu lebih daripada apapun juga. Bahwa kami mau hidup menurut jalan Tuhan, pada apa yang firman Tuhan katakan. Kami mengembalikannya dengan sukacita. Dan juga kalau kami diberi kesempatan untuk menabur persembahan mingguan kami juga, kami mau menaburnya dengan sukacita Tuhan. Dan lewat penaburan ini, biar banyak gereja Tuhan didirikan, dirintis, misionaris diutus, dan orang-orang bisa merasakan uluran tangan kasih Tuhan juga lewat diakonia, lewat mawar siaran peduli,
yang jadi bagian dari gereja Mawar Syarat ini, Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita letakkan amplop kita, yang kapanpun kami datang padamu, Engkau tidak pernah menolak, yang tidak pernah gagal dari yang percaya. Katakan, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.